Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Biar hadirat-Mu turun penuhi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Biar hadirat kudus-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kami tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Angkat suaramu sama-sama. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Gue kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mari sama-sama nyatakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, oh, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi nyatakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari dengan segenap hatimu katakan, hadirat-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Yang ku nampak hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih sungguh lagi nyatakan,
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kamu. Mari sambil angkat tanganmu, sama-sama nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari bawa sembahmu kepada Tuhan hari ini. Mari jadikan Dia satu-satunya pusat penyembahan-Mu. Sungguh Engkau yang layak disembah dan dipuji. Sungguh Engkau yang layak terima segala pengagungan. Sebab Engkau layak, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Mari dengan segenap hati sembah Dia, dengan segenap hati kami menyembah-Mu, Allah kami yang kudus. Bangkitkan rohmu saudara. Kami sembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Oh haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu Yesus, dengan hadirat-Mu Tuhan, jamah setiap kami.
kerajaanmu datanglah. Lebih lagi nyatakan kemuliaan-Mu dan penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan Yesus. Bersemayam di tahta-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari sama-sama. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Lawatlah dirindukan kemuliaan-Mu. Mari sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama nyatakan. Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sorakan haleluya, haleluya. Biar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Setiap kita percaya sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan kita saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Wow, tidak terasa saudara, kita sudah berada di penghujung tahun ini. Berapa banyak di antara saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangannya. Saya percaya Dia Allah yang teramat baik buat saudara saya, amin. Sorakan haleluya. Mari tepuk tangan bersama saudara, come on. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat
kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Sama-sama yuk angkat tangan kita buat Tuhan, come on. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari saya percaya jemaat PRJ bisa lebih lagi, come on. Amin. Mari bersama-sama hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. GBI PRJ, come on. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, oh, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi, come on, lebih lagi katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, oh, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita, serahkan haleluya. Sebab Dia Tuhan yang baik, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bersuka cita saudara, sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Saya mau jempolnya diangkat semua buat Tuhan, come on. Engkau Engkau baik, teramat baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, oh, teramat baik. Engkau baik, teramat
tinggikan namamu. Oh. Let the music praise the Lord. Come on, sing our praises to the King. Hey! Satu nama yang membebaskan setiap kita. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yes. Sebab namanya dikenal. Yes. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari jemaat Tuhan katakan, Allahku dahsyat. Say. Sebab dialah yang bertahta di atas segala pujian umatnya. Suruh bumi sujud. Come on, bring the beat in. Say, Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud. Hey. Suruh bumi sujud. Come on, singers, say. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh. Tinggikan namamu. Oh. Tinggikan namamu. Oh. Tinggikan namamu. Oh. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat penuh kuasa ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sepakat berdoa mengangkat tangan kami untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan atas bangsa kami, khususnya di konferensi G20 di Bali ya Tuhan. Kami akan melihat bahwa bangsa kami akan dipakai Tuhan menjadi dampak dan berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin ya Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami, khususnya resesi ekonomi, juga COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat atas hamba-Mu. Engkau yang memberikan kesehatan yang terbaik. Engkau yang memberkati keluarga besarnya Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus pakai hamba-Mu menjadi the messenger of the third Pentecost. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Engkau juga memberkati Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Engkau yang memberikan kesehatan. Memberkati keluarga besarnya. Ibu Olivia. Anak-anak, anak mantu juga cucunya diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat penggembalaannya di CK7, kami akan melihat setiap kami menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk lahirnya generasi Yeremia, khususnya di bangsa kami Indonesia, juga di gereja ini CK7 ya Tuhan. Kami akan melihat anak-anak muda dipakai Tuhan, anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Dan kami akan melihat, akan lahir anak-anak muda sebagai pemimpin-pemimpin masa depan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Kami percaya setiap kami yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Saudara diberkati oleh pujian penyembahan. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Baik, berikutnya saudara kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Kalau ada saya boleh minta lambaikan tangannya, apakah ada? Oh ada sebelah tengah saya, wah cukup banyak hari ini. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, selamat beribadah.
Bagi Bapak Ibu jemaat jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara meng-scan QR code yang ada di layar di depan saudara. Nanti setelah pulang juga, saudara jangan langsung pulang, saudara bisa menerima souvenir jiwa baru di counter di depan. Baik saudara, dan berikutnya ada sedikit pengumuman tambahan saudara, bahwa seperti yang saudara sudah ketahui bahwa tanggal 4 Desember nanti kita akan mengadakan ibadah spesial HUT GBI PRJ yang ke-25 tahun. Dan saudara ada 4 ibadah, saudara bisa lihat di layar di depan. Jamnya sedikit berbeda saudara, seperti ibadah pada umumnya. Ibadah pertama dilakukan di jam 8, akan dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra. Dan ibadah kedua pada jam 11 siang dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Dan ibadah ketiga pada pukul 2 siang dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Dan ibadah terakhir, ibadah keempat dilayani juga dengan Pendeta Dr. Yanto Simko Putra pada jam 4:30 sore saudara. Jadi catat tanggalnya saudara, jangan sampai lupa dan jangan sampai nggak kedapatan tiket ya saudara ya. Nanti setiap ibadah juga akan ada bintang tamu spesial yang tentunya saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Nah saudara, untuk mendapatkan tiket saudara dibagi ke dalam 2 kategori. Saudara yang sudah ber-KKJ dan belum ber-KKJ. Untuk yang KKJ saudara bisa dapatkan tiket di depan nanti setelah ibadah. Saudara bisa langsung untuk mendapatkan tiket ibadah, ditunggu sampai 6:30 malam ini saudara ya. Jadi sampai 18:30 saudara bisa mendapatkan tiket. Bagi yang belum ber-KKJ, saudara bisa meregistrasi tiketnya melalui aplikasi GBI PRJ. Kemudian nanti akan mendapatkan barcode saudara capture, lalu saudara tetap harus ke gereja di depan, saudara baru menukarkan tiketnya saudara ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang sudah ber-KKJ bisa langsung ambil setelah ibadah, yang belum ber-KKJ harus melalui aplikasi GBI PRJ. Oke saudara, dan berikutnya nanti di depan jangan sampai salah saudara, antriannya ada tanda yang jelas yang KKJ dan non KKJ, jadi jangan sampai salah saudara, amin. Jadi pastikan datang saudara, ajak keluarga, teman, kerabat semuanya. Saya percaya kita akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, amin. Baik, berikutnya kita akan segera memberikan persembahan saudara. Saudara bisa mempersiapkan persembahan terbaik. Kalau sudah siap saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 13 November 2022, pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM yang professional and couples.
Unit pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 9 November 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org atau di counter sekretariat di depan ruang ibadah. Dan pelaksanaannya pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. There is only one name that we trust, that we believe. Satu nama yang mampu menolong setiap kami, yang mencelikkan mata kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang ditolong oleh Tuhan. Mari sama-sama kita nikmati pertolongan Tuhan hari ini. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya Yesus ada di
Bapak yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Kalau kalian boleh ada berkumpul dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya Allah kami, Engkau melihat tubuhku yang begitu lemah, tapi aku percaya Tuhan sayang dan Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan pasti terjadi. Tidak ada suara yang menghalangin untuk menyampaikan kabar baik. Karena ada Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, dan semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam namamu kami mengucap syukur. Berkati GBI PRJ CK7, berkati jemaat, berkati semua kami. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Suara saya hari ini udah kayak suara pemain band ya. Luar biasa, saya pun kaget. Tadi pagi bangun loh kok jadi kayak gini gitu loh ya. Tapi saya percaya apapun yang kita alamin selama kita bersama dengan Tuhan pasti aman. Oke? Tuhan berkati. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Ester 1 ayat 19. Ester 1 ayat 19 ya. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan satu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan dalam undang-undang Persia dan Media sehingga tidak dapat dicabut kembali. Bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Wow. Waktu engkau baca ini, mungkin kita baca sepintas biasa-biasa aja. Tapi ini bukan biasa-biasa. Wasti ini adalah seorang ratu yang cantik luar biasa. Dia punya suami, dia punya pasangan. Itu seorang raja namanya Ahasveros. Ahasveros ini kekayaannya gak main-main. Bahkan dikatakan untuk menunjukkan kekayaannya, nanti boleh baca di Ester 180 hari loh. Saya mau tanya di sini siapa yang punya harta sampai nunjukkan sampai 6 bulan. Kalau saya terus terang paling sertifikat rumah saya mungkin 2 atau 3. Paling cuma 1 detik juga udah ini nih. Betul? Ini dikatakan untuk menunjukkan seluruh hartanya dibutuhkan 180 hari. Wasti ini permaisuri, bukan selir, bukan gundik. Artinya masa depan dia udah terjamin, betul? Semua orang pasti bilang gini, mimpi apa nih Wasti? Kok bisa beruntung banget, cantiknya iya, pasangannya luar biasa, kekayaannya gak tanggung-tanggung. Masa depannya pasti terjamin. Tapi kalau engkau baca akhirnya bagaimana? Wasti digeser dan digantikan oleh seorang budak yang bernama Ester. Ini yang pertama sebagai pesan Tuhan. Kita adalah mempelai Tuhan. Jangan sampai kita gara-gara ada hal yang tidak berkenan, Tuhan geser gak jadi mempelai Tuhan lagi. Ini akhir zaman. Tuhan gak mencari hanya Kristen biasa-biasa. Tuhan cari Kristen-Kristen yang dewasa. Karena mempelai itu bicara tentang Kristen yang dewasa. Kalau engkau hanya bangga dengan berkata yang penting saya sudah 100 tahun jadi orang Kristen. Bukan masalah umur, bukan masalah lamanya. Dewasa atau tidaknya menentukan kita jadi mempelai Tuhan atau tidak. Dikatakan tadi Wasti digeser. Artinya kemungkinan kalau kita tidak tangkap pesan Tuhan hari ini, kita pun bisa digeser sebagai mempelai Tuhan. Itu yang pertama ya. Coba kita lihat lagi yang berikutnya. Ini hampir mirip, Kejadian 2 ayat 16. Waktu Tuhan menjadikan dunia ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman boleh kau makan buahnya dengan bebas. Wow, ini gak main-main. Setiap kita di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita bisa bebas menggunakan semua milik Tuhan kita. Dikasih privilege yang luar biasa. Bahkan dikatakan bukan hanya sekedar pohon, tapi ada sungai di sana. Itu terdiri dari emas, bahkan ada damar. Intinya berkat melimpah luar biasa. Tapi kalau engkau baca akhirnya apa yang terjadi? Ayat ke-12, ayat ketiga. Kejadian 3 17 sampai 19. Lalu firman Tuhan kepada manusia, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah yang telah kuperintahkan padamu, jangan kau makan, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu. Ini tidak main-main. Harusnya kita bisa menikmati semua milik Tuhan dalam hidup kita. Tapi kembali lagi seperti Wasti tadi, akhirnya kehilangan segala-galanya. Bahkan dikatakan harus berjeripayah karena tanah sudah dikutuk oleh Tuhan. Kalau kita lihat sekarang kadang-kala kita gak ngerti. Untuk makan besok aja susah Bu Indri. Itu dialami oleh manusia pertama. Itu yang kedua. Nanti kita lihat lagi ya. Dikatakan di sini, padahal Tuhan sudah menyiapkan kepada kita semua. Coba buka ya, rencana Tuhan sama kita tuh gak main-main loh. Karena kita adalah anaknya. Matius 22 ayat 4, mari kita lihat.
Dikatakan ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakan kepada orang-orang yang telah diundang, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan, ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin. Gak main-main. Bukan hanya binatang-binatang biasa, binatang piaraannya Tuhan pun Tuhan sudah sediakan buat kita. Halo. Ini gak main-main. Tadi dikatakan Wasti harusnya hidupnya enak. Kita sebagai mempelai Tuhan harusnya hidup kita enak. Karena kita punya mempelai laki-laki adalah Bapa di surga. Apa yang jadi miliknya menjadi milik kita. Tapi perhatikan akhirnya, Wasti kehilangan segala-galanya. Digantikan oleh orang yang gak diperhitungkan, yang bernama Esther. Hati-hati waktu engkau dan saya di tempat ini tidak mengerti, tidak menangkap, tidak mau melaksanakan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kita bisa diganti oleh yang lain. Makanya ini pesan mungkin agak gak enak. Apalagi soal saya lagi dalam keadaan sakit lagi nih ya, luar biasa. Saya bilang tadi Tuhan boleh gak nego yang gampang-gampang aja Tuhan. Soalnya ini agak susah menyampaikannya. Tapi Tuhan bilang sampaikan ini ya. Yang pertama tadi adalah mempelai. Kita mempelai Tuhan. Kehilangan segala-galanya. Padahal harusnya masa depannya terjamin. Kita dalam Tuhan masa depan kita terjamin loh. Gak ada istilah masa depan biasa-biasa. Masa depan yang luar biasa. Karena mempelai kita punya semua. Artinya kita punya semuanya. Yang kedua dikatakan manusia pertama Adam dan Hawa. Udah disediakan semua. Boleh kau makan semua. Boleh kau makan. Halo. Ini privilege yang luar biasa. Tapi lagi-lagi akhirnya mereka diusir Taman Eden. Ini gak main-main. Coba kita lihat lagi ya. Nah pertanyaan sekarang. Kok bisa Wasti hidupnya tragis? Kenapa bisa dia kehilangan segala-galanya? Kita pasti pengen tahu dong. Supaya kita juga jangan kehilangan segala-galanya yang ikut Tuhan. Betul? Kenapa bisa Wasti kehilangan segala-galanya? Enggak dikatakan karena Wasti mukanya jadi jelek, keriputnya jadi banyak maka ditinggalkan oleh Ahsyweros. Enggak ada hubungan dengan mukanya, enggak ada hubungan dengan badannya jadi gendut, enggak ada hubungan dengan mungkin dia udah tua. No. Kenapa? Mari kita lihat supaya kita belajar tempat ini. Esther 1 ayat 9 dan 11. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan dalam istana Raja Ahsyweros. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan. Menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Ya, Tuhan tuh bangga sama kita. Tuhan tuh pengen kenalkan kita kepada dunia ini. Ini loh mempelaiku. Tuhan mau menunjukkan kita sebagai mempelai Tuhan. Tapi lihat apa respon daripada seorang Wasti. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 12. Tapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh Sida-Sida. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-api murkanya. Ini penyebabnya. Kenapa Wasti kehilangan segala-galanya? Kenapa kita kehilangan segala-galanya rencana Tuhan yang baik atas hidup kita? Karena kita menolak agenda Tuhan. Ini kata kuncinya. Jadi bukan karena Wasti jelek, bukan karena Wasti tua, bukan karena kita udah peot, bukan karena kita miskin, bukan karena kita gak punya apa-apa, bukan karena kita gak sekolah. Karena kita menolak undangan Tuhan. Kita menolak rencana Tuhan dalam hidup kita. Sama juga tadi seperti apa? Sama tadi seperti Wasti. Kita lihat lagi. Ini hamba Tuhan. Di tempat ini firman ini memang agak keras ya. Tapi saya percaya, nanti saya sampaikan. Di mana saya pernah mengalami semua ini. Ya, kalau saya nyampaikan firman, nggak pernah saya sampaikan hanya teori. Semua yang saya alamin dengan suami saya alamin. Ya, kita lihat. Dikatakan Yunus, ini hamba Tuhan. Yunus 1 ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Ini gak main-main. Waktu diundi kena. Kalau mau jujur, di kapal Tarsis itu mungkin ada perempuan pelakor, mungkin ada pembunuh, mungkin ada perampok. Tapi yang kena Yunus loh. Dan bukan hanya itu, dibuang ke laut. Kalau dia ini orang biasa-biasa, mungkin kita bilang ya syukurin daripada emang orang jahat. Ini hamba Tuhan loh. Halo, di akhir zaman ini jangan kau bangga hanya berkata karena saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan mengalami hal yang sama kalau kita gak nangkap pesan Tuhan hari ini. Dikatakan akhirnya apa? Dipermalukan. Pertanyaan, kenapa bisa dipermalukan? Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Bangunlah,
Pergilah ke Niniwe, kota yang besar, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ini jelas lagi-lagi menolak panggilan Tuhan. Kita melayani bukan selera kita loh ibu-ibu, bapak-bapak. Kita melayani karena maunya Tuhan, selera Tuhan. Maka jangan coba-coba ambil yang bukan panggilan kita. Jangan karena ikut-ikutan. Jangan karena wah itu lagi seru tuh, itu lagi top tuh, itu lagi terkenal tuh. No, panggilanmu apa? Tuhan mau manggil Yunus ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Akhirnya dipermalukan habis-habisan. Pada apa janji Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan yang setia? Dikatakan aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Harusnya hamba Tuhan tuh amin. Karena disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Pendeta, hamba Tuhan, evangelis kayak Ibu Indri misalnya model seperti ini. Tapi kenapa akhirnya dipermalukan? Tuhan gak pernah janjikan untuk permalukan loh. Allah kita bukan Allah yang permalukan. Tapi lihat akhirnya Yunus dipermalukan habis-habisan. Yang tadi pertama siapa dikatakan? Wasti dipermalukan habis-habisan. Ini pesan yang agak keras dan sangat keras ya. Satu lagi Lukas 15 ayat 14 sampai dengan 16. Ini lebih mengerikan lagi. Waktu itu ada 2 orang anak. Yang satu namanya si bungsu, perhatikan. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda jangan main-main. Ini pesan Tuhan pada setiap kita. Halo. Dikatakan anak yang bungsu ini padahal bapaknya kaya raya. Kita adalah anak Tuhan. Halo. Bapak kita punya, itu kita punya. Tapi lihat, mengerikan. Sampai makanan ampas babi pun gak boleh dimakan. Ini hidup yang sangat dipermalukan dalam kehidupan kita. Ini pesan Tuhan. Artinya apa? Hari ini responin. Gak lagi waktunya sekarang hanya dengar firman-firman yang enak. Gak waktunya. Karena ini akhir zaman. Kalau engkau hanya dengar misalkan po ame-ame, belalang kupu-kupu. Gak akan bisa kita bertumbuh. Kita harus tahu sekarang. Apa yang harus saya lakukan Bu Indri? Ya, nah dikatakan tadi. Kenapa bisa anak ini sampai dia gak bisa makan ampas babi? Kok dipermalukan habis-habisan? Ya sementara kita punya mungkin orang-orang yang di luar aja. Yang orang-orang yang mungkin di jalan saja gak makan ampas babi. Ini ampas babi pun gak boleh. Itu betul-betul sampai terpuruk habis-habisan. Padahal siapa dia? Buka ayat 11 dan 13. Ada seorang mempunyai 2 orang anak. Yang bungsu, kata yang bungsu pada ayahnya. Bapak berikan padaku bagian harta milik kita ya. Ayat 11 sampai 13. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan di antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya dan hidup berfoya-foya. Jelas. Gak sesuai dengan agenda Tuhan. Agenda papanya itu supaya anak-anaknya menjadi anak yang luar biasa. Tapi anak ini memilih mau pergi jauh dari bapaknya. Dan akibatnya kita lihat. Akibat waktu kita jauh dari bapak kita. Akibat kita jauh daripada kita mulai mempelai laki-laki. Akibat kita jauh daripada gembala kita. Akhirnya apa? Dipermalukan habis-habisan. Padahal apa janji Tuhan kepada setiap kita anak-anak Tuhan? Buka Roma 8 ayat 16 sampai 17. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi jika kita menderita bersama dengan Dia, kita pun akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow, ini janji Tuhan. Kita anak, kita mempelai, kita juga hambanya. Tapi lihat kehidupan mereka semuanya. Kehidupan yang sangat menyedihkan semuanya. Bayangkan ampas babi aja gak boleh dimakan. Halo, ini gak main-main. Makanya hari ini pilihan ada di kita. Mau pilihan hidup mempermuliakan Tuhan atau mau hidup mempermalukan Tuhan. Tidak bisa di tengah-tengah. Karena Tuhan bilang aku paling tidak suka orang suam-suam kuku. Orang suam-suam kuku. Diapakan Tuhan? Dimuntahkan. Jangan bangga dengan berkata, yang penting kan saya Kristen Bu Indri, pakai kalung salib. Ini akhir zaman. Iblis lagi gencar-gencarnya sekarang. Iblis lagi gencar-gencarnya. Makanya waktu Tuhan bertemu dengan iblis, dia bilang dari mana lu? Di Ayub. Dia bilang lagi keliling-keliling.
Di Ayub 2, waktu yang berbeda, Tuhan tanya lagi, dari mana kamu? Keliling-keliling, iblisnya aktif, kitanya biasa-biasa. Jangan main-main. Dikatakan tadi mempelai, kedua anak, ketiga tadi hamba Tuhan, semua dibabat oleh si jahat karena dia tahu waktunya sudah singkat. Makanya hari ini apa yang harus kita lakukan Bu Indri? Mari kita lihat. Mereka semuanya hancur karena mereka jauh dari rumah Bapa. Mereka jauh daripada rencana mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki udah bilang gini, panggil, saya punya mempelai wanita, permaisuri. Aku bangga melihat dia. Tuhan pengen menunjukkan kita loh kepada seluruh dunia. Ini loh anakku, ini anak kesayanganku. Tapi kita menolak seperti Wasti. Karena dia punya acara sendiri. Hari-hari ini acara siapa yang kau pakai? Agenda siapa yang kau pakai? Agenda Tuhan apa agenda kita? Selera kita apa selera Tuhan? Waktu engkau pergi jauh dari dia. Waktu engkau jauh dari mempelai. Waktu engkau jauh dari Bapa, kita akan dipermalukan habis-habisan. Nah mungkin kau bilang begini, Bu Indri, dan ini maunya iblis loh. Buka Yohanes 10 ayat 10a. Ini visi iblis. Iblis visinya gak pernah berubah. Kita yang suka berubah-berubah, betul? Halo? Ya? Visi kita suka berubah-berubah. Iblis gak pernah berubah. Dia konsisten dengan visinya. Yohanes 10 ayat 10a. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Target iblis jelas. Kepada mempelainya, mempelai Tuhan, kita. Kepada hamba-hamba Tuhan. Kita lihat sekarang hamba-hamba Tuhan banyak yang jatuh, betul? Kepada siapa lagi? Kepada juga anak-anaknya. Kita anak-anaknya. Tuhan gak pernah jahat sama anaknya. Bapak yang baik memberikan ikan, gak pernah memberikan ular. Gak pernah memberikan batu, tapi memberikan roti. Itu rencana Tuhan. Maka dia bilang, semua hewan piaraanku kasih sama anak-anakku. Hewan piaraan loh, itu paling kesayangan. Suami saya kebetulan banyak piaraan. Salah satu adalah elang. Wah itu elangnya disayang banget. Pagi-pagi belum apa-apa udah kasih vitamin. Ya, mungkin saya gak disayang-sayang, elangnya disayang gitu loh. Karena binatang piaraan kesayangan. Halo. Ya, ikannya juga dia suami saya memang suka binatang gitu loh. Nah ini dikatakan sampai dikasih sama kita. Artinya Tuhan gak hitung-hitungan sama kita. Nah pertanyaan sekarang, kenapa Bu Indri? Kenapa? Penyebabnya sederhana, karena kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita bilang, apa artinya Bu Indri? Apa berarti kita mesti dekat sama Tuhan di gereja terus, gak keluar-keluar. Hanya terus-terusan berdoa, gak makan lagi, gak kerja. Sorry to say, gak ada hubungannya dengan itu. Kalau engkau hanya fokus pada kegiatan rohani membuat engkau dekat dengan Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Tuhan gak tertarik dengan kegiatan rohani saja. Mana buktinya? Kita buka Matius. 2 kali Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Bukan secara tubuh saja kita ada di sini. Matius 15 ayat 8 sampai 9a. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Wow! Ada kata-kata percuma. Yang ngomong ini bukan saya, yang ngomong ini Yesus langsung. Makanya jangan bangga dengan kegiatan kita saja. Ibadah itu baik, tapi kalau hanya tubuh kita yang beribadah, tapi hati kita menjauh daripada Tuhan, kita sama seperti tadi, sama seperti Wasti. Kenapa bisa hatinya menjauh? Karena punya agenda sendiri. Kalau engkau ikut agenda Tuhan, gak mungkin hati kita menjauh. Tubuh kita di sini, hati kita pun di sini. Tapi banyak orang tubuhnya di sini, hatinya ada di tempat lain. Makanya Tuhan bilang percuma. Ngapain juga lo kemari tempat gua? Itu kata Yesus. Dan bukan hanya sekali Tuhan ngomong. Kalau engkau baca di Markus juga, Tuhan ngomong hal yang sama sampai 2 kali. Nah artinya apa? Kegiatan rohani, pengetahuan rohani kita, status rohani, lamanya menjadi pengikut Tuhan. Ternyata urutannya masih di bawah. Bukan itu urutan pertama. Makanya jangan bangga dengan berkata, saya sudah pelayanan loh 100 tahun. Hei, yang diusir Tuhan siapa? Orang yang melayani di mimbar loh. Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Get out of my sight. Jangan fokus kepada kegiatan. Tapi fokus kepada hati kita. Kalau engkau di tempat ini dan hatimu di tempat ini, posisi kita aman. Mempelai laki-laki akan berikan semua yang kita butuhkan. Bapak akan berikan semua yang kau butuhkan. Tidak akan pernah kita akan makan ampas babi. Yakin, percaya 1.000.000%. Tapi kenapa sampai engkau mengalami hal yang dipermalukan? Dalam usaha, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam apapun. Cek hari ini. Di mana posisi hati kita? Kenapa saya berkata begitu? Mari kita lihat. Alasan ini yang membuat makanya Tuhan kenapa jauh-jauh cari seorang anak muda. Jauh-jauh. Dia bukan cari di gereja loh. Anak muda itu di padang gurun dicari. Kenapa?
Padahal abang-abangnya semua orang-orang hebat. Cocok jadi calon raja Israel. Tapi enggak tertarik Tuhannya. Kalau soal badannya, wah, Eliab, Abinadab, itu semua badannya gede-gede. Tapi Tuhan enggak tertarik. Tuhan cari siapa? Tukang angon kambing. Badannya pun kecil mungil, main kecapi, kicik. Itu yang Tuhan angkat. Kenapa? Mari kita lihat. 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Makanya hari-hari ini jangan banggakan kegiatan kita. Saya pun mengkoreksi diri saya. Saya sudah pelayanan hampir 23 tahun. Dari mulai 1999 sampai 2022. Yakin gak kita nama kita dalam kitab kehidupan? Karena kalau soal sekedar hanya ibadah, melayanin. Halo, iblis bisa menyamar seperti malaikat terang melayani, betul? Halo, banyak iblis gak di sini? Iya, iblis suka nguping. Dia datang ibadah bukan pengen melakukan, untuk cari tahu apa nih caranya untuk menjatuhkan anak Tuhan. Dia cari celahnya. Makanya kalau kita lihat, waktu Adam dan Hawa jatuh, itu pakai firman loh, tapi dipelintir. Kau boleh makan. Betul? Kau boleh makan semuanya, tapi yang satu gak boleh kan? Itu kan? Dia pakai firman, makanya dia suka ada di sini. Makanya tadi saya katakan sama kita di tempat ini. Ya, dikatakan di tempat ini. Tuhan sampai cari seorang jauh-jauh. Jauh-jauh di padang gurun, bukan di gereja dia cari. Kenapa? Daud punya hati yang luar biasa, hatinya melekat kepada Tuhan. Saya mau tanya, kenapa Maria dipilih? Dari begitu banyak wanita. Halo, kenapa gak cari perempuan pendeta perempuan jadi mama Yesus? Kenapa mesti cari dari kampung, dari Nazaret? Itu kampung loh. Dan juga cuma tunangan tukang kayu. Kenapa? Apa karena dia ratu kecantikan? No, coba kita lihat. Kenapa makanya Maria dipilih? Ayo kita lihat. Dikatakan di sini, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Luar biasa. Ini hati yang melekat kepada Tuhan. Gimana Tuhan? Suka-sukamu Tuhan. Waktu kita bilang suka-suka gua. Gimana gua? Gak bisa. Makanya jauh-jauh ke Nazaret dia cari. Dia bukan cari pendeta perempuan. Kenapa gak Ibu Indri yang dicari? Berarti hati Ibu Indri masih belum yakin. Belum menyenangkan hati Tuhan. Dia cari orang perawan ting-ting yang ada di kampung. Halo, apa Israel kekurangan wanita cantik? No, Yesus gak ngeliat penampilan kita. Gak ngeliat sekolah kita, mungkin engkau S1, S2, S3, S5, semambo, S0 di tempat ini. No, tapi Tuhan melihat hati kita. Ini yang membedakan manusia dengan Tuhan. Dunia dengan Tuhan. Kalau dunia semua yang dilihat adalah penampilan, betul? Saya masih ingat satu kali, waktu itu saya gak bawa dia punya HP. Siapa di sini punya HP Nokia? Ada HP Nokia yang kalau ngelempar tuh bisa, dogi juga bisa mati. Yang kecil tuh loh. Betul ya? Saya punya yang warna orange, kecil. Itu harganya 200.000 ya. Waktu itu sekali saya pergi pelayanan ke Surabaya. Biasanya saya kalau kemana-mana saya pasti telepon suami saya. Nggak tahu udah sampai, ini mau ibadah apa segala macam ya. Ibu-ibu gitu gak mas suaminya? Atau gak gue pikirin Bu Indri? Saya ada punya pelayanan, satu kali kan pergi. Sampai malam gak ada telepon suami dan gak ditelepon suami. Saya bilang, loh lu kok gak bilang udah nyampe Jakarta atau mau makan atau gini. Bu saya hilang pun gak pernah dicari katanya. Kalau Pak Ari kami selalu kontak. Pak Ari nanti pergi touring kemana-mana. Dia bilang, ini saya udah sampai di sini. Ini lagi checkpoint, lagi isi bensin. Oke sayang, I love you gitu ya. Gitu gak? Harus begitu ibu-ibu. Halo, jangan udah mati baru bilang papa kok gak ngomong-ngomong, ngeri dong. Betul. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Waktu pas saya sampai di sana, saya gak bisa telepon. Itu kita di lembah, di Prigen. Terus saya pikir, aduh nanti gak enak nih Pak Ari, pikir saya di mana? Saya pakai saya punya HP, kebetulan itu yang HP yang bagus, Apple. Gak masuk. Saya telepon gak masuk, terus saya coba-coba gak masuk. Nah, entah kenapa, pas saya lihat buka saya punya tempat-tempat telepon, ada si Nokia tadi, yang 200.000. Saya ngelihat dia pun ya gak mungkin lah, saya bilang. Gile, HP gua aja yang Apple gak bisa, apalagi Nokia, betul? Betul ya? Kita seperti itu. Tapi entah kenapa Roh Kudus bilang, coba pakai yang itu. Betul, saya coba si Nokia 200.000 perak tadi. Nyambung ke Pak Ari. Halo, kita sering kali ngeliat casing. Maka jangan lihat casing. Lihat pendeta pun jangan lihat casingnya. Ibu ini agak gaya gak?
Jangan lihat gayanya. Kalau hidupnya nggak berkenan, no. Amin. Karena seringkali kita terkecoh. Iblis punya mainan tuh dengan berkata, ini hamba Tuhannya penuh dengan urapan. Ya, bajunya pun biru segala macam. Amin. Halo. Nah, dikatakan tadi di sini adalah apa? Tuhan mencari mencari siapa? Mencari Maria. Karena Maria punya hati seperti yang Tuhan mau. Dia katakan, terserah engkau Tuhan. Dia bukan pendeta loh. Sampai mati Maria gak pernah jadi pendeta. Tapi dia bilang, aku adalah hambamu. Hamba Tuhan itu bukan bicara status. Tapi bicara tentang mau ikut agenda Tuhan. Halo? Halo? Nah, dikatakan tadi di sini. Apa yang membuat kedua orang ini bisa masuk agenda Tuhan? Karena mereka memutuskan ikut agenda. Dan mereka memutuskan mau ikut mengalami yang namanya PROSES. Proses. Itu yang makanya bikin orang gak mau ikut agenda Tuhan. Agenda Tuhan gak ada taman bermain. Agenda Tuhan gak ada happy-happy terus. Agenda Tuhan ada proses. Tapi kalau engkau tidak siap diproses, yakin bisa jadi mempelai Tuhan? Gak mungkin. Kalau engkau tidak siap diproses, gak mungkin jadi anak Allah. Kalau engkau tidak siap diproses, gak mungkin jadi hamba Tuhan yang menyenangkan Dia. Semua mengalami proses. Halo. Tapi seproses-proses apapun, engkau tidak akan pernah makan nasi babi, percayalah. Enggak akan pernah makan ampas babi. Tapi kalau kita tidak ikut proses Tuhan, kemungkinan besar kita bisa masuk sampai ke sana. Dan saya pernah di sana sama suami. Maka tadi saya bilang, saya sampaikan ini apa yang kami alamin. Ya. Nah, coba lihat, mana buktinya? Daud mengalami proses. Maria mengalami proses. Buka Mazmur 42 ayat 4. Jangan pernah pikir Daud itu langsung menjadi Raja Israel. Namanya tertulis dalam silsilah Yesus. Semuanya enak-enak. Boro-boro enak. Mazmur 42 ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jelas dikatakan. Daud itu penuh dengan proses hidupnya. Siapa masalahnya? Keluarganya? Papa mama gak sayang? Abang-abang gak pernah peduli? Istrinya gak menghormatin? Anaknya membunuh dia? Mertuanya juga jahat sama dia? Prosesnya depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tapi perhatikan, kalau engkau ikut agenda Tuhan, engkau pasti menang. Ini yang membedakan. Saya mau tanya, Maria, apa gak ngalamin proses? Mungkin kalau kita baca sepintas, waktu dia berkata, aku adalah hambamu, jadilah kehendakmu. Sebenarnya gampang. Ngebayang gak sekarang perawan ting-ting hamil gak punya suami? Kalau zaman sekarang orang hamil gak punya suami, keren betul? Viral dia, gue gak punya suami, betul? Zaman dulu, Bu, bisa diusir orang tua. Bisa digantung sama orang kampung seperti yang terjadi dengan perempuan pezina. Itu dilempar, dirajam sampai mati loh. Itu bisa dialami oleh seorang Maria, bisa. Tapi mereka berkata, kami mau dan rela untuk masuk proses Tuhan. Ini yang membedakan. Nah, kita akan lihat sekarang di sini. Proses. Ada pikul salib, ada. Ada beban yang kita harus hadapin, ada. Beban mental. Beban perasaan adalah. Apalagi ada harga yang harus dibayar, nggak gratis ikut Tuhan. Percaya Yesus itu gratis, tapi ikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Mungkin nggak enak di sini, betul? Bu Indri jangan diundang lagi, nggak enak firmannya. Sabtu yuk. Kalau saya terus terang, saya mau jadi mempelai Tuhan. Saya mau jadi anak Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan yang masuk rencana Dia. Karena saya pernah dengan suami, kami termasuk orang yang makan ampas babi tadi. Karena kami tinggalkan Tuhan. Saya dari mulai kecil sudah jadi Kristen, gak jadi jaminan. Ayah saya banyak bangun gereja, gak jadi jaminan. Ibu saya salah satu pendoa yang luar biasa, gak jadi jaminan. Karena keputusan untuk jauh dengan Tuhan atau dekat dengan Tuhan itu keputusan pribadi loh. Gak bisa orang lain yang maksa kita. It depends on you. Aku mau Tuhan, mendekat kepadamu Tuhan. Keputusan kita. Nah, dikatakan di sini, coba kita lihat. Ada apa? Ada pemecahan buli-buli. Harus pecah minyak dalam buli-buli. Ini bicara tentang apa? Pemecahan kedagingan kita. Kalau daging kita gak mau dipecah, gak bisa.
Ada lagi apa? Ada minyak narwastu yang diperas. Ini bicara tentang diperas kita punya ego. Kalau engkau masih pakai ego, nggak bisa. Halo, dulu saya sebelum bertobat, ego saya luar biasa. Orang Batak. Betul? Mana orang Batak sini yang katakan? Iya, orang Batak. Apalagi saya anak kesayangan orang tua saya. Gimana gua? Tapi melalui keputusan untuk mau ikut dekat dengan Tuhan, ego saya mulai dihancurkan pelan-pelan. Sampai betul-betul nggak punya harga diri lagi. Tahu caranya bagaimana? Tadinya dengan semua seperti anak si bungsu, semua dimilikin. Sampai akhirnya tinggal di tipe rumah 21. Itu pernah kami alami dengan suami. Bukan sehari 2 hari loh, bertahun-tahun loh. Kamar mandinya kecil, cuma 2 kali sekian. WC-nya bukan WC pakai WC bagus, bukan toto, WC jongkok. Anak naik turun angkot. Baju saya, kalau sekarang baju saya keren betul. Kalau dulu baju saya, kalian tahu di mana? Kalau kalian ke Bandung itu namanya ada Tegalega. Tegalega itu baju. Kalau lengkap dia punya kancing 25.000. Tapi kalau kancingnya hilang 1 jadi 5.000 rupiah. Saya pernah di sana pakai bertahun-tahun. Kenapa bisa Bu Indri? Karena aku pernah menjauh dari Tuhan. Waktu kita menjauh dari Tuhan, depan mata kita ampas babi yang akan kau makan. Itu saya alamin. Terus terang, dan Pak Ari waktu itu masih belum bertobat. Jadi Pak Ari masih ada suka di diskotik, masih suka tabrakan, masih suka mabok. Cari suami saya paling gampang dulu. Bukan carinya di gereja, 3 tempat. Di mana? Rumah sakit karena tabrakan, atau di penjara karena berantem, atau mungkin kadang-kadang di rumah ceweknya. Ya Pak? Tapi lihat suamiku sekarang beda. Tadi aku sakit. Sampai tadi ibu India bilang gini, kok baik banget Bapak, aku dibikinin tadi sama jeruk nipis pakai kecap. Mau. Saya gitu. Dulu boro-boro. Halo. Dulu boro-boro. Pulang aja bisa seminggu gak pulang. Halo. Tapi kalau engkau masuk rencana Tuhan, sama Tuhan tinggal balikkan tangan seperti ini. Memang ada proses, ada. Prosesnya bukan sehari 2 hari, 17 tahun Pak Ari. 17 tahun tuh lama loh bapak-bapak, ibu-ibu. 365 hari kali 24 jam kali 60 menit. Halo, kali 17 berapa itu? Panjang. Tapi membedakan kalau engkau mendekat pada Tuhan, proses sepanjang apapun bisa kau nikmatin. Itu yang luar biasa. Yes. Bisa. Karena dikatakan seperti burung Raja Wali yang mendapatkan kekuatan baru. Maka jangan main-main, jauh dari Tuhan, jebol. Jauh dari Tuhan, ampas babi. Mau pilih mana? Hari-hari ini gak ada pilihan lain. Nah, dikatakan tadi banyak orang gak siap masuk agenda Tuhan karena ada proses. Kalau begitu, apa yang bisa mereka lakukan? Harus siap menghadapi proses. Kenapa bilang? Karena kalau kita ikut agenda Tuhan, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus pasti menang. Kenapa? Buka Yohanes. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini janji Tuhan. Engkau akan berbuah banyak. Ada buah damai sejahtera, buah sukacita, buah kekuatan. Segala macam buah akan kau milikin. Tapi di luar Tuhan engkau tidak bisa berbuah sama sekali. Jadi bukan masalah gereja apa enggak gerejanya, percayalah. Bukan masalah pelayanan enggak pelayanannya. Kalau kita tubuh kita di sini tapi hati kita jauh dari Tuhan. Apa bukti orang yang jauh hati dari Tuhan? Enggak mau masuk agenda Tuhan, itu aja. Jadi bukan karena engkau menyembah 24 jam di udara saja, bukan. Tapi kalau engkau berani berkata, Tuhan aku ini hambamu, kehendakmu lah yang jadi. Waktu saya tinggal di rumah 21, itu gak pernah saya mimpi. Gak pernah saya mimpi. Dan rumahnya bukan rumahnya bisa kelas 2, tipe 21, tapi rumahnya mungkin daerah sini, daerah bagus apa? Ini apa sih? Jakarta ya? Jakarta Surabaya nih, saya lupa. Aduh ampunilah hambanya. Oke Jakarta. Rumah Jakarta yang paling bagus daerah Menteng. No, rumah kami itu namanya Bojongkoneng. Bojongkoneng. Kalau engkau naik gak bisa turun lagi. Kami pernah ada di sana, pada rumah kita di Medan. Itu daerah paling bagus. Pernah ngalami proses? Pernah. Tapi percayalah, walaupun proses itu membuat engkau seperti dipermalukan kesannya. Tapi tinggal tunggu waktunya, Tuhan akan tinggikan hidupmu luar biasa. Amin. Yang penting tinggal di dalam Dia.
Tinggal di dalam Yesus, tinggal dalam firman-Nya, ramah kepada firman-Nya. Belilah kebenaran, jangan jual kebenaran. Itu pesan Tuhan. Seringkali kita jual kebenaran. Dulu kami jual kebenaran gara-gara buka diskotik terbesar. Uangnya memang banyak, tapi gak mungkin itu kebenaran. Karena banyak orang di sana selingkuh, banyak di sana orang mabuk, gak mungkin. Tapi kalau engkau buka usaha, walaupun itu mungkin sederhana. Tapi kalau engkau dalam kebenaran, sama Tuhan terlalu gampang balikan tangan. Terlalu gampang. Yes. Nah, mungkin kita bilang, Bu Indri, apa saya sanggup? Apa saya sanggup Bu Indri untuk mengalami proses? Jawaban dari saya, pasti sanggup. Kenapa bilang? Buka Filipi 4 ayat terakhir. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, bukan hanya perkara ekonomi, bukan hanya perkara rumah tangga, bukan hanya perkara kesehatan, bukan hanya perkara anak atau suami. Segala perkara dapat kau tanggung, itu yang saya alamin. 17 tahun saya mengalami rumah tangga. Setiap hari saya dulu waktu masih ingat, kalau waktu Pak Ari belum bertobat itu saya kayak janda kemana-mana seorang diri. Karena Pak Arinya lagi gak tahu di mana. Tapi aku bisa kuat, anak-anak kami 4 semua berhasil. Bahkan ada 2 dokter spesialis. Halo, kenapa bisa beda? Dalam Tuhan tuh beda, privilege-nya beda. Tuhan bilang berikan semua ternak-ternakku yang tambun. Bukan yang kurus loh, yang tambun berikan kepada dia. Wow, halo. Makanya hari-hari ini mari. Tadi katakan tadi segala perkara. Yang ngomong ini siapa? Kalau yang ngomong ini gak pernah ngalami masalah, kita bisa bilang Allah gombal. Yang ngomong ini Rasul Paulus yang menghadapi masalah bertubi-tubi sesudah dia bertobat. Kapal karam, dicambuk, gak makan, di apa tuh namanya? Terus udah gitu dia dirampok. Wah semua kalau boleh baca dalam Korintus apa yang dialami oleh Paulus. Tapi dia berani berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Dan Paulus sampai garis akhir. Pesan Tuhan hari ini pada setiap kita, ayo mau pilih yang mana? Mau tetap menjauh dari Tuhan? Menjauh dari Tuhan bukan karena engkau ke Alaska, bukan. Kita bisa ada di gereja ini tapi jauh dari Tuhan loh. Waktu engkau belum bisa mengampunin. Itu permukaan buli-buli. Ego kita, harga diri kita, gila Bu Indri. Saya mesti ngampunin, kurang ajar tuh Bu Indri. Dulu juga saya gak bisa ngampunin. Orang gak bisa ngampunin tuh mukanya kelihatan loh, jelek. Dan kalau mati masuk neraka. Halo, coba lihat muka sini, ada muka yang jelek gak? Pasti belum mengampunin. Karena orang yang udah mengampunin itu beda. Ada wajah damai sejahtera, ada sukacita. Engkau tidak mau mengampunin, tapi engkau bilang mau dekat sama Tuhan. Gak bisa, walaupun di sini tiap hari 24 jam di udara, gak bisa. Tukang tipeng, ada tukang tipeng sini Sansipa. Karena muka-muka Sansipa saya bisa lihat dari sini. Tukang bohong betul, minjem gak mau bayar. Pasti tagih marah-marah. Tapi kalau menyembah, ku menyembahmu, kata malaikat gile. Hari ini yuk, tadi katakan kita adalah mempelai Tuhan. Yang kedua kita adalah hamba Tuhan. Yang ketiga kita adalah anak Tuhan. Pilihan ada di kita hari ini. Mau dekat dengan Dia atau mau jauh. Caranya bagaimana Bu Indri? Siap masuk agenda Tuhan walaupun menghadapi proses. Karena waktu kita tinggal dalam Dia, kita pasti berbuah dan pasti menang. Tuhan berkati. Saya undang pemusik. Tadi saya sebenarnya lemesnya minta ampun. Di kantor saya tadi tidur. Karena saya capek sekali. Ya ngomong tuh capek sekali. Tapi waktu tadi saya sampaikan firman ini, Tuhan katakan, aku mengasihi orang-orang yang ada di tempat ini. Wah Bapak, Ibu-ibu, jangan nunggu sampai seperti saya 17 tahun kemudian. Mumpung masih ada waktu sekarang, ambil keputusan. Aku mau dekat dengan Engkau Tuhan. Percayalah, proses dengan Tuhan gak akan buat kita mati. Percayalah. Proses dengan iblis, bukan happy dengan iblis, itu membuat kita mati secara rohani. Amin. Saya undang berdiri semuanya. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta
ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan duduk sebentar. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita diingatkan firman Tuhan berkata bahwa biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Oleh sebab itu, mari sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita persiapkan hidup kita. Kita persiapkan hati kita supaya kita dilayakkan kepada Tuhan. Masing-masing ambil waktu sejenak. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, yang tidak pantas di hadapan Tuhan, mintalah ampun kepadanya. Kalau ada sesuatu yang belum dibereskan dalam hidupmu, mintalah ampun kepada Tuhan. Supaya kita dilayakkan sehidangan dengan Tuhan. Menerima segala berkat-berkat yang dijanjikan lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Yesus. Layakkan anak-anak-Mu. Tahirkan kami, kuduskan kami Tuhan. Biar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layak Tuhan, layak Yesus. Bapa, anak-anak-Mu siap untuk masuk dalam perjamuan kudus yang suci ini. Inilah sakramen yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Untuk kami mengingat kembali akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami percaya, lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus, maka segala berkat-berkat yang Kau janjikan, Kau berikan kepada kami semuanya. Tubuh-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami. Darah-Mu menyucikan dan menguduskan hidup kami. Sehingga kami dilayakkan untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami siap, kami siap, kami siap. Di dalam nama Yesus yang siap masuk dalam perjamuan kudus, sama-sama kita katakan amin. Perjamuan kudus hanya untuk yang sudah berumur 12 tahun ke atas. Bagi yang belum, mohon tidak makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan masuk dalam sakramen yang sangat kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari dengan iman kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari dengan iman kita minum bersama. Semua mengangkat tangan dan hati di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas anugerah yang luar biasa ini. Katakan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, buat anugerah dan rahmat-Mu. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Semua berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Dia baik. Dia baik buat kita semuanya. Mari bersyukur kepadanya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru. Segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan dibukakan tingkap-tingkap langitnya. Bagi yang membutuhkan kesehatan, Tuhan sembuhkan sakit penyakitmu. Bagi yang terikat, dilepaskan oleh Tuhan. Bagi yang buntu jalan, Tuhan bukakan. Terima itu, terima, terima, terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Para suami angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kau lihat para imam raja nabi dalam rumah tangga mengangkat tangan dan hati di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi sumber yang baik bagi keluarganya. Berkati setiap usaha pekerjaan dan bisnisnya. Lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Mereka semakin mengasihi istri dan keluarganya. Menjadi pahlawan bagi anak-anak dan keturunannya. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Para istri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Para penolong bagi suami yang ada di hadapan Tuhan ini, diurapi Tuhan. Jadilah penolong yang sepadan, tiang doa bagi suamimu. Anak-anak yang Tuhan titipkan kepadamu itu milik pusaka Tuhan. Besarkan dalam takut akan Tuhan. Ibarat kebun anggur, engkau menghasilkan anggur yang manis, sedap dinikmati oleh keluargamu. Dan engkau akan menjadi pahlawan bagi anak-anakmu. Umur panjang di tangan kananmu, berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Anak-anak muda, generasi Yeremia di tempat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, engkau akan melesat kepada kesempurnaan Kristus. Masa depanmu gilang gemilang dan engkau menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Takut
takutlah akan Tuhan, maka engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Para single parent di tempat ini boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, mereka tidak sendirian lagi. Tuhanlah kekasih jiwamu. Apa yang kau perlukan Tuhan sediakan. Apa yang kau butuhkan Tuhan cukupkan. Dan Tuhan akan menyertai engkau sampai namamu dipanggil nanti. Mari seluruh jemaat angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kau lihat anak-anakmu yang sudah memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, siap melakukan dan menerima sakramen perjamuan kudus yang luar biasa ini. Biarlah berkat Allah turun atas mereka semuanya. Dan kami berdoa, seluruh jemaat GBI PRJ semuanya diselamatkan Tuhan, diselamatkan Tuhan, diselamatkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Indri Pardede. Tuhan berikan kesehatan untuk menyelesaikan tugas sepanjang hari ini. Tuhan urapi dari tempat yang maha tinggi. Seluruh jemaatmu semuanya diberkati Tuhan. Dan mari kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai siang hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anak yang masih kecil,
peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal, dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.